A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik yang terhormat, pada pertemuan ketiga ini ya, kita masih bicara tentang sumber moral ya, sumber perilaku yang baik atau yang buruk. Salah satunya apa? Masih ingat tidak, Habib? Sumber moral tuh. Yang paling pertama apa? Yaitu perintah Tuhan. Ya, divine commando, perintah Tuhan. Nah, jadi sumber moral itu perintah Tuhan atau agama ya. Baik agama Islam, Kristen atau Yahudi itu sama. Sepakat bahwa salah satu sumber moral, sumber kebaikan dan keburukan adalah perintah Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan? Baik. Dan apa yang dilarang? Buruk. Ada persoalan nggak kira-kira? Persoalannya, sebagian kelompok mengatakan ini adalah perintah Tuhan. Misalnya ISIS. Bagaimana itu? Bahkan mereka mengatakan Allahu Akbar ya. Membunuh, membom, memperkosa. Mereka mengaku itu perintah Tuhan, divine commando. Nah, timbul pertanyaan ya, kira-kira apa yang salah? Kira-kira apa yang salah? Masa perintah Tuhan untuk membunuh kan? Masa Tuhan merintah untuk menghancurkan, membom? Kira-kira apa masalahnya dengan hal itu? Individu. Kalau menurut Anda apa kira-kira? Semua mengaku kan ini perintah Tuhan, ini perintah Tuhan ya. Bahkan mengatakan Allahu Akbar. Tergantung apa? Kalau kita melawan kayak contohnya Palestina, nah itu baru bisa kayak membunuh itu tidak jahat. Kayak Palestina melawan Israel. Nah, menyebut Allah Akbar, itu kan membela diri mereka sendiri. Nah, itu bisa, itu perintah Allah. Membela diri ya. Ya, perintah Allah untuk membela diri. Ya. Itu mati syahid, itu benar ya, divine commando. Yang salah kaum teroris menggunakan itu kan, ini perintah Tuhan. Tapi untuk membunuh ini salah, kenapa? Kalau kata Habib, individunya salah ya. Mungkin individunya jahat ya. Kira-kira apa selain individunya? Tafsirannya. Ya kan? Tafsirannya. Tidak semua orang berhak menafsirkan kan? Ini perintah Tuhan, ini larangan Tuhan. Nah, itu ya problemnya ya. Jadi hati-hati dengan divine commando. Ini sumber kebaikan. Tuhan melarang sumber keburukan, jangan lakukan. Tapi tafsiran kamu benar tidak? Kalau yang umum, sholat, semua pada tahu kan? Tapi perintah-perintah yang kompleks ya, itu butuh tafsiran yang benar, butuh individu yang, kalau kata Habib, yang alim ya, yang mengetahui seluruh ilmu. Nah itu ya, jadi ada problem ya. Problem yang kedua, sumber kebaikan, keburukan, yaitu perintah Tuhan, divine commando. Kenapa saya gunakan Inggris? Karena etika ini universal ya. Ketika kita bicara etika, kita bicara dengan berbagai agama, dengan berbagai bangsa. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa universal. Nah, divine itu kan suci ya, komando itu perintah. Itu ada juga problem selain tadi.
Selain penafsirannya benar tidak ya, jangan-jangan disalahgunakan ya oleh individu kan. Dia mengaku ulama lalu mengatakan ini perintah Tuhan, ini larangan Tuhan, kamu harus ikut. Yang ketiga, ini kritikan dari Socrates. Anda tahu Socrates? Anda tahu akhir hayatnya Socrates? Minum racun. Ya. Mengapa minum racun? Dia dituduh meracuni anak muda Yunani. Dan dia tidak menerima tuduhan itu. Saya tidak meracuni, justru saya mencerahkan. Dia kan filsuf, dituduh macam-macam kan. Kamu filsafat dengan kamu nih, membuat orang bingung, ya, membuat anak muda bingung. Tidak, saya tidak membuat anak muda bingung, membuat anak muda pintar, tercerahkan. Nah, kemudian disuruh minum racun. Tapi ada orang juga yang membujuk Socrates, ayo kita kabur gitu ya. Orang-orang kaya ngajak kabur, daripada kamu mati, kamu kan orang pintar, tidak boleh mati muda. Ayo kita kabur. Kita kabur ke Indonesia. Dulu Indonesia gak ada ya. Zaman Socrates Indonesia ada gak? Nah, kabur. Tapi Socrates berpegang pada prinsip ya. Tidak, saya tidak boleh kabur. Kalau saya kabur, kira-kira apa? Dianggap pengecut, dan dianggap selain pengecut apa? Menerima tuduhan kan? Kok kabur? Nah, itu Socrates berprinsip begitu. Saya tidak mau kabur, saya membela diri, mempertahankan prinsip, lebih baik minum racun. Minum racun aja. Nah, Socrates itu mengkritik divine commando yang tadi. Apa kritikannya? Coba perhatikan ya. Kritikannya juga diulang-ulang oleh para mutakallim muslim. Perhatikan. Apakah baik itu karena diperintahkan Tuhan? Atau Tuhan memerintahkan karena baik? Coba. Anda pilih yang mana? Apakah baik itu karena diperintahkan Tuhan? Atau Tuhan selalu memerintahkan yang baik? Itu kritikan Socrates. Kalau nomor 2 misalnya itu diperintahkan Tuhan karena baik, berarti ada kebaikan lain yang tidak berdasarkan standar divine commando. Ya kan? Ada standar 2 nih, standar Tuhan kan? Ternyata ada kebaikan lain di luar perintah Tuhan. Karena Tuhan memilih yang baik. Baik menurut siapa? Bukan menurut Tuhan kan? Tuhan memilih yang baik. Tuhan memerintahkan yang baik. Nah, baik ini independen dari Tuhan. Nah, itu ya. Itu kritikan Socrates. Jadi perhatikan. Apakah baik atau buruk itu karena diperintahkan Tuhan? Atau buruk itu karena dilarang oleh Tuhan? Ataukah Tuhan memang melarang yang buruk? Dan selalu memerintahkan yang baik. Nah, itu ya, coba Anda ya. Nanti mungkin Anda bisa debat ya. Anda pilih nomor 1 ya. Tuhan memang memerintah, apa yang diperintahkan Tuhan baik. Kelompok ini mengatakan tidak. Tuhan tidak sembarang memerintah, yang diperintahkan Tuhan itu yang baik. Itu Socrates, ya. Kritikan Socrates. Intermezzo ya. Nanti ingatkan dulu ke tema utama ya. Saya tertarik dengan ini nih. Saya ingin meneliti, kalau Anda mau bekerja sama dengan saya, meneliti bagaimana belajar dan disiplin berbasiskan otak. Menarik ini ya. Otak itu kita bisa mengelabui otak. Kita bisa mengelabui otak. Mengelabui apa? Apa mengelabui? Menipu. Tapi karena otak itu terhormat, kita gunakan kata lainnya, mengelabui. Anda jangan dikelabui oleh otak, jangan ditipu otak. Tapi kita
mengelabui otak, menipu otak. Contohnya begini. Siapa yang suka naik gunung? Nggak ada ya. Jadi otak ini tidak suka hal-hal yang berat. Misalnya Anda membaca, bacaan itu banyak dan sulit, itu otak tidak suka. Pengalaman ya? Iya. Otak itu tidak suka membaca yang ini berat, sulit lagi, ada istilahnya terminologinya Inggris, terminologinya Arab, berat gitu. Bukan 1 lembar, 2 lembar, ratusan lembar. Bukan 1 buku, 2, 3 buku. Nah, otak itu tidak nyaman. Tapi kita bisa mengelabuinya. Bagaimana nih? Dengan memecah-mecah yang banyak itu, misalnya 100 halaman ya, teks yang berat itu, kita bagi-bagi menjadi sedikit. Jadi misalnya 1 halaman, sehari atau 2 hari. Nah, otak merasa senang. Ternyata sedikit ya. Nah, kita sedang mengelabui otak nih. Otak senang ya, karena sedikit kan? Sedikit gak apa-apa lah. Sedikit. Besoknya lagi, sedikit. Besoknya lagi, sedikit. Sampai akhirnya selesai kitab itu. Kita mengelabui otak nih ya. Anda kalau naik gunung nih, pengalaman saya ya. Kalau naik gunung kita, kalau melihat gunungnya, malas bergerak. Tinggi banget dan perasaan tidak sampai-sampai. Saya pernah naik gunung apa saat itu? Di Tasik. Karena saya melihat gunung, terus aja saya memperhatikan puncaknya. Udah jalan perasaan udah jauh, lihat lagi masih tinggi ya. Udah bergerak, berjalan berjam-jam, lihat lagi masih tinggi. Nah, otak ini males nih. Otak merasa sedih, putus asa. Nah, kita kelabui. Bagaimana mengelabuinya? Jangan melihat gunung. Melihat langkah Anda. 1 meter kan? 2 meter. Senang otak itu. 3 meter. Lihat yang kecil-kecil. Dia merasakan, jalan kok saya tenang. Hari ini jam ini saya hanya melangkah 1 meter ya. Melangkah 2 meter. Tiba-tiba kaki kalian sudah berada di atas puncak. Contoh lain, kalau kalian ingin bisa jalan kaki 45 kilo, maraton kan, maraton minimal 45 km ya. Itu kan berat bagi pemula. Berat loh. Bagaimana saya bisa lari jalan kaki 45 km? Tiap tahun kota Jakarta atau kota manapun selalu mengadakan itu. Kita ingin ikutan. Kan berat itu 45 kilo. Otak berat, merasa stres ya, pusing, memikirkan 45 km. Jangan pikirkan 45 km. Lakukan sehari 1 meter. Besoknya 2 meter. Itu otak tuh gembira, riang ya. Sedikit ternyata, jaraknya sebentar, sedikit. Tiba-tiba kalian dalam 1 bulan sudah melampaui 45 km. Jadi belajar itu terapkan ya. Terapkan seperti itu. Tugas-tugas kalian 4 tahun ini apa saja? Kecil-kecil, buat unit-unit yang kecil sekali. Mulai selesaikan 1 demi 1 yang kecil itu. Nah, itu teknik menurut saya, itu nanti akan jadi bagian bagaimana kita belajar berbasiskan otak, juga bagaimana kita disiplin berbasiskan otak. Nah, itu saya ingin meneliti tentang hal itu. Nah, kemudian kita ini. Oke, tadi kan ada 3 keberatan ya. 1, apa tadi itu? Bagaimana dengan klaim define komando teroris ya? Kita jawab, salah tafsir. Siapa dulu yang menafsirkannya kan? Jahat, kotor, bengis, ya, fanatik. Itu berarti bukan define komando, tapi individunya. Yang kedua, kritikan Sokrates. Ini harus kalian jawab ya.
Apakah baik itu karena diperintahkan Tuhan, atau memang Tuhan selalu memerintahkan yang baik? Nanti kalian akan dapatkan isu itu di pembahasan kalam. Dari sekarang, analisa. Yang kedua, nah, pembahasan kita, utilitarianisme problem. Kalau masuk ini menarik ya. Kan sumber kedua, baik buruk itu tergantung. Kalau pertama tergantung Tuhan. Tergantung manusia, tergantung kita sendiri. Nah, kalian lupa pelajaran minggu kemarin. Baik buruk itu menurut yang nomor 2, akibat, tujuan. Jadi kalau tujuannya baik-baik, ya, itu namanya madhabnya utilitarianisme. Coba kalian bisa mengucapkan ini. Utilitarianisme. Agak susah ya. Jadi baik buruk itu kalau tujuannya, akibatnya baik untuk banyak orang. Ada tambahan ya, untuk banyak orang, untuk sebanyak-banyak orang. Kalau di Islam seperti apa itu? Yang memperhatikan maslahat ya. Ada kan maslahat ya? Tergantung maslahat, harus ada maslahatnya. Ada manfaatnya kan? Nah itu hampir sama dengan Islam. Islam kan ada syariah ini, fikih ini untuk menjaga apa? Maslahatnya apa? Menjaga harta kan? Iya. Zakat itu menjaga harta, bukan menghilangkan harta. Kedua menjaga, ada 5 yang maslahat. Jaga harta, jaga nyawa. Dengan jihad kita menjaga nyawa. Terus menjaga kehormatan. Terus menjaga keluarga. Apa fikih yang menjaga keluarga? Hukum syariat yang membuat keluarga terjaga apa? Nikah. Nikah itu menjaga keluarga. Kalau Anda tidak nikah, kumpul kebo, anak Anda kebo. Anak Anda liar kan? Zina. Keturunan kita tidak terjaga. Terus apa lagi? Jaga harta, jaga jiwa, jaga nyawa, jaga keluarga, jaga apa lagi ya? Ada 5 maslahat. Ini madhab hampir sama dengan utilitarianisme ya. Jadi baik buruk itu kalau efeknya, kalau akibatnya baik. Buruk kalau efeknya buruk. Buruk kalau maslahatnya buruk. Kalau tidak bermanfaat. Nih, ada problem lagi. Selalu ada problem ya. Waktu ISIS mau masuk Irak dari Suriah kalau salah, atau ke Suriah, dari Suriah ke Irak. Ini kisah nyata. Ada seorang ayah, dia begitu mendengar berita bahwa kelompok teroris itu mau masuk ke negaranya, dia stres kan, karena dia punya anak, istri, anaknya banyak. Apa yang dia lakukan? Dia bakar anak istrinya, dia bakar rumahnya. Mengapa dia melakukan itu? Daripada dipenggal, daripada diperkosa oleh teroris yang mengerikan kan, dicincang-cincang, dipenggal, daripada itu lebih baik dibakar. Tujuan sang ayah baik gak? Baik gak? Itu ngeri ya. Contoh yang ngeri-ngeri. Banyak contoh yang ngeri, nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ini dark side of Islam, sisi gelap Islam. Daripada anak saya diperkosa, kan ayah itu tidak kuat kalau anaknya dihina itu. Istrinya dihina, nggak kuat ya. Dibakar. Nah, tolong Anda perhatikan ya. Apakah yang dilakukan oleh saya itu baik, buruk, atau bagaimana menurut Anda seharusnya ya? Bagaimana menurut Anda seharusnya?
kabur tidak bisa karena sudah di. Yang kedua nih, ini orang barat nih, saya baca nih. Jadi ada seorang ayah punya anak apa? Punya anak cacat. Penyakitnya aneh namanya. Jadi anak itu lahir bentuknya aneh, tidak berbentuk, dan tidak punya otak. Disebutnya baby Teresa. Jadi Teresa Am Campo Person, nah, ini anak yang disebutnya anencephalic. Tahun lahir di Florida tahun 1992. Dan anak ini kata dokter diprediksi akan mati secepatnya. Si ayah keluarganya berpikir, daripada putri saya mati sia-sia karena sekilas seperti tidak berguna, tidak ada otak, cacat, buruk semuanya, less human ya, kemanusiaannya kurang, jiwa nabatinya kurang, jiwa hewaninya kurang, jiwa insaninya tidak ada, tidak bisa berpikir tanpa otak kan. Nah si ayah, si keluarga itu punya inisiatif, dia ingin mendonorkan organ-organnya kepada orang lain, pada bayi-bayi yang lain. Tapi kan mendonorkan itu akan baik, efektif kalau apa? Kalau cocok, satu kedua lagi apa? Yang lebih penting, kalau dia masih hidup. Kalau sudah mati lalu kita bedah, itu tidak bisa. Jadi merusak nih organ-organnya. Jadi harus didonorkan selagi dia masih hidup. Dan itu sama dengan membunuh dia kan? Iya. Bagaimana menurut kalian? Si keluarga ingin bayinya itu beramal soleh. Ya, minimal organnya, jantungnya, hatinya, limpahnya bisa bermanfaat bagi bayi-bayi lain yang menderita. Tapi untuk mencabut organ-organ itu tidak mungkin dalam keadaan bayi itu mati, harus hidup. Apakah tega dia mendonorkan, mengambil donor selagi dia masih hidup? Ya kan? Dua. Yang ketiga, contoh kasus. Kalau ini saya lihat di film ya. Film itu bagus, premisnya begini. Seseorang yang begitu mencintai, begitu menyayangi, berubah menjadi monster. Mengapa kasih sayang, kelembutan, kehalusan, cinta bisa mengubah dia menjadi monster? Itu premis yang menarik kan? Ternyata yang mengubah menjadi monster bukan hanya kekerasan, kebrutalan, tapi kelembutan juga bisa, cinta juga bisa, kasih sayang juga bisa mengubah seorang ayah menjadi monster. Bagaimana itu? Ini kisah nyata yang difilmkan. Seorang ayah mencintai putrinya, sangat mencintai, sangat menyayangi, sangat memanjakan. Karena anak perempuan itu istimewa di keluarga, anak perempuan itu istimewa kan? Sumber keberkahan, sumber rezeki, sumber luar biasa. Tiba-tiba diculik. Tiba-tiba diculik. Nah, dia mendapatkan seseorang yang diduga itu culik, diduga itu penculik. Akhirnya dia menyiksa orang itu seperti monster. Kenapa? Karena cintanya sama seorang, karena putri ya, sayangnya untuk mendapatkan bukti, untuk mencari di mana putrinya itu kan penculiknya harus diinterogasi. Diinterogasi dengan cara yang sadis, dengan cara yang brutal. Nah, ya kan? Seorang ayah kasih sayang, kelembutan, cinta mengubah dia menjadi monster. Apakah boleh menyiksa penculik? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh ya? Di Indonesia nggak boleh ya? Nah, ini kan, ini tak problem untuk madhab apa? Agak susah ngomongnya ya.
Pokoknya ingat utilitarianisme, utilita ya. Itu aja dulu, utilita, bisa gak? Utilitarianisme. Itu kan tantangan ya, problem itu. Memang boleh menggunakan segala cara demi menyelamatkan putrinya. Memang boleh menggunakan segala cara demi anaknya tidak dibunuh oleh ISIS. Memang boleh mengambil organ selagi dia masih hidup demi menyumbang organ kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Nah, Anda jawab nih ya. Anda jawab bagaimana itu? Menurut Islam bagaimana? Itu artikel baca ya, tolong ya. Itu penjelasan, ada penjelasan tambahan. Si Zahra, ini saya suruh share di grup sama PowerPoint saya. Oke, sekarang nomor 3. Tadi nomor 2 ya. Diskusikan lagi ya. Karena ini filsafat ini. Filsafat meta etiknya Anda baca Akhlak karya Taqi Misbah. Pernah lihat gak? Filsafat moral karya Taqi Misbah itu bicara tentang meta etik. Apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Nah, sekarang nomor 3 saya tanya kepada Anda lagi nih. Sumber kebaikan, keburukan, sumber moral apa nomor 3? Virtue etik bagus. Satu lagi selain virtue etik? Rasionalisme. Satu lagi? Deontologi. Deon itu artinya kewajiban. Deon kewajiban, logi ilmu ya. Ilmu tentang kewajiban. Gak muncul ya. Jadi deon itu apa? Deon kewajiban, logi ilmu. Logos itu ilmu ya. Jadi ilmu tentang kewajiban. Kalau dalam bahasa Indonesia etika kewajiban. Nah, ini Anda perhatikan. Ini menurut saya teori ini sangat sesuai dengan Islam. Walaupun penciptanya bukan orang Islam, Immanuel Kant. Kalau kalian perhatikan, deontologi ini sangat cocok dengan teori akhlaknya Islam. Pelan-pelan ya. Kalau moral, akhlak itu kan isunya harus dan tidak harus kan? Harus melakukan ya. Karena diperintahkan Tuhan. Harus melakukan karena tujuannya baik kan? Akibatnya baik. Harus melakukan karena karakter yang memerintahkan. Harus melakukan karena kewajiban. Apa itu? Nah, pertama dia bagi dua nih. Harus dan harus dan tidak harus. Ada untuk non moral, ada untuk moral. Harus itu bahasa Inggrisnya apa? Must ya, atau ought. You must do, dan kamu harus. Must not, tidak harus. Harus, wajib. Kamu harus melakukan itu. Ought to, not ought. Moral kan gitu, terkait dengan harus dan tidak harus. Nah, Immanuel kan membagi dua. Ada harus dan tidak harus, non moral. Bukan moral. Misalnya begini. Kamu kalau mau menjadi ahli kickbox Muay Thai, ya, harus belajar pada si Bobby misalnya. Bobby itu jagonya boxer Muay Thai. Kamu kalau mau lulus, kamu harus belajar. Kamu kalau mau menghemat uang belanja, jangan jajan ya. Itu harus non moral. Nah, harus non moral ini, kata dia, disebut kategori hipotesis. Ingat. Dan itu karena ada tujuan, itu bersifat emosi, kepentingan.
Jadi ada kepentingan. Emosi. Jadi harus dan tidak harus non moral itu berkepentingan. Ada kepentingan pribadi kita. Dan sumbernya bukan dari akal, tapi dari perasaan. Dari emosi. Ya. Pelan-pelan ya, satu ya. Contoh yang harus dan tidak harus non moral apa misalnya di asrama? Kamu harus berjamaah. Nah, pasti ada tujuannya kan? Kamu harus berjamaah, kamu harus olahraga. Nah sekarang ada harus dan tidak harus moral. Disebutnya kategori imperatif. Nah kalau ini itu berdasarkan rasio, akal. Kamu harus melakukan itu aja. Kalau yang nomor pertama begini, kamu harus melakukan itu demi itu. Beda kan? Kalau yang kategori imperatif, yang berdasarkan akal itu, kamu harus melakukan itu titik. Mau akibatnya apa, mau akibatnya buruk, mau akibatnya baik, itu tidak jadi urusan. Kamu harus membela negara, titik. Walaupun kamu mati. Ya kan? Kamu harus membela negara, sekalipun kamu tidak dihargai. Nah itu, ya, itu kategori imperatif, akal. Kamu harus membela keluarga, walaupun babak belur, ya, titik. Seorang ayah membela keluarga, apakah dia ingin dapat imbalan? Enggak kan? Dia harus memberi nafkah, ya, mengayomi keluarganya. Terserah mau istrinya ngomel terus, mau istrinya tidak berterima kasih, terserah. Dia harus ngasih nafkah, ngasih makan. Terserah mau diomel, ya. Terserah mau ketika datang disambut dengan wajah cemberut, terserah. Ya. Itu tidak jadi perhatian bagi dia. Nah ini harus apa? Harus kategori imperatif. Tanya lagi nih, saya kadang-kadang coba, apa bedanya harus non moral dan harus moral? Ayo, sebelum saya beranjak ke yang lain, coba, harus tidak harus non moral dan harus tidak harus moral. Apa bedanya? Apa bedanya? Seorang ibu harus menyusui anaknya, iya kan? Otomatis lah. Seorang ibu harus menyusui anaknya. Ini ada dua ibu nih. Seorang ibu harus menyusui anaknya karena dia mendapatkan kebahagiaan. Tapi ada lagi, seorang ibu harus menyusui anaknya, titik. Mana yang moral? Menyusui anaknya, titik. Iya. Mau anaknya cerewet, mau anaknya nangis terus, ya. Mau anaknya memuntahkan ASI-nya, mau anaknya berterima kasih, mau tidak berterima kasih, tetap harus. Nah ini kategori imperatif. Moral yang berdasarkan apa? Berdasarkan apa bedanya? Berdasarkan apa bedanya yang kedua? Sebab apa? Kalau kategori moral berdasarkan apa? Akal. Jadi kalau berdasarkan akal apa? Universal. Nah ini nih. Ini yang menarik ya. Kalian kan mungkin pernah belajar tentang universal ya. Nah, ada universal akhlak sekarang ini. Bukan hanya konsep universal kan, kuli bahasa Arabnya ya. Konsep kuli, mafhum kuli, misdak kuli, wujud kuli, tapi ada juga konsep akhlak kuli. Akhlak universal. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu karena memang itu harus dilakukan, tanpa mempertimbangkan efeknya, sebabnya, akibatnya, karena pertimbangan akal, maka itu universal. Semua manusia akan melakukan. Nih, menarik ya.
Semua manusia akan melakukan. Ini kenapa tidak ada ininya ya? Coba, Habib. Iya kelas. Ya, iya. Nah, Habib. Sidangnya tempat lain mungkin. Nah, HDMI ya. Terus di sini di mana? Nah, ya. Ahsan Habib. Nah, jadi harus dan tidak harus non moral itu disebut kategori hipotesis, itu emosi sumbernya. Seorang ibu yang misalnya karena emosi, karena perasaan sayang kan kepada anak kan, dia susui. Tapi kalau karena perasaan itu bukan sedang melakukan kewajiban. Dia kan ada tujuan. Tapi kalau harus dan tidak harus dia melakukannya karena keharusan kategori imperatif dan sumbernya adalah akal, itu universal ya. Itu tindakan universal. Yang kita cari tindakan universal. Satu tindakan yang dilakukan semua manusia di zaman manapun. Kapanpun. Nah, ini kaidahnya, lakukan apa yang akan dilakukan oleh semua manusia. Itu disebut maksim. Ada driver maksim, tahu kan? Supaya Anda ingat ya, begitu benar maksim, wah ini tindakan universal. Lakukan apa yang akan dilakukan semua manusia. Jadi kalau gitu Anda melihat misalnya, saya melakukan, saya harus memutuskan nih, melakukan ini atau tidak. Dipikirkan lagi, apakah ini akan dilakukan oleh manusia? Tidak. Oh tidak, jangan dilakukan. Berarti itu bukan universal. Lakukan apa yang akan dilakukan semua manusia. Bahasa Inggrisnya act, lakukan. Only hanya, itu pakai salah ya. Lakukan hanya according, berdasarkan, to maksim. Maksim. Jadi lakukanlah berdasarkan maksim. Nah, kita sekarang mendengar istilah maksim ya. Tadi istilah lain apa? Kategori hipotesis. Yang kedua kategori imperatif. Kalau yang filsafat ini ya, mulai dicerna ya, karena nanti kalian akan bertemu lagi. Yang ketiga maksim. Jangan lupa ya, kategori imperatif, kategori hipotesis, dan maksim. Jadi maksim itu ini nih, act, lakukan only, hanya according to that maxim. Berdasarkan maksim itu, by which, dimana you can at the same time will that it should become universal law. Jadi hukum universal. Lakukanlah apa yang akan dilakukan semua manusia kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Nah itu etika kewajiban. Membela negara contohnya. Ya. Apakah membela negara akan dilakukan oleh semua manusia? Iya. Kecuali siapa? Pemberontak ya. Tapi manusia yang rasional ya. Manusia yang rasional yang mempunyai negara, dia akan membela negara ketika negaranya diserang. Apakah dia memperhitungkan efeknya, akibatnya? Tidak jadi masalah. Mau harta saya hilang, mau keluarga saya mati, mau rumah saya hancur. Perhatikan perjuangan Imam Hussein. Apakah ini cocok gak dengan deontologi? Apakah beliau memperhitungkan akibatnya untuk keluarga? Justru keluarganya dibawa kan? Ya kan? Keluarganya dibawa, itu aneh loh. Apakah dia tidak memperhitungkan dia itu akan nanti di genosida ya oleh musuh-musuhnya yang lebih banyak daripada jumlah dia? Diperhitungkan dia? Tidak. Nah, yang terakhir nih, ya, prinsip-prinsip Immanuel Kant. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Lupa lagi. Hipotesis, kategori hipotesis. Yang kedua, kategori imperatif.
Yang ketiga maksim ya, awas. Yang keempat nih, nah yang keempat juga penting. Yang keempat, jadikan manusia itu berharga. Nah ini yang menarik. Jadikan manusia itu bermartabat. Nah ini kan, ini. Jangan jadikan manusia itu alat. Nah, tetapi so far nih ya, sejauh itu binatang a concern dipertimbangkan, we have no direct duties. Kita tidak punya tugas langsung terhadap animal, terhadap binatang. Are there merely as mean. Binatang hanya alat. Nah ini saya nggak setuju nih. Binatang hanya alat to the end, untuk tujuan. And the end is man. Dan tujuannya adalah manusia. Immanuel kan mulia. Jadi kalau kita misalnya nih melayani orang, bekerja sama dengan orang, ya, berbisnis dengan orang, berorganisasi dengan orang, si orang itu jangan jadikan tujuan. Jadikan apa? Ayo, tidak perhatian kalian mah ya. Perhatian gimana? Alat. Seperti organisasi. Kalian diundang ke organisasi kan? Itu kalian dijadikan alat atau dijadikan tujuan? Alat, hati-hati. Kalian diundang kan memperbanyak organisasi, anggota ya. Tapi, ayo. Bagaimana cara kita membedakan bahwa mereka itu buat kita tidak alat? Maksudnya kita tahu mereka ini kita seperti alat. Tanya. Tidak akan dijawab ya, pasti. Iya, mereka nggak jawab. Begitu terjun kalian tahu, wah saya ini hanya dijadikan alat aja ya. Tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Tidak diajak diskusi, tidak diajak musyawarah. Berarti kalian tuh alat saja. Nah di sini apakah saya menjadikan kalian alat atau tujuan? Tujuan. Saya terima kasih. Bagaimana coba menjelaskan bahwa saya mengajar ini, kalian adalah tujuan, bukan alat bagi saya. Coba buktikan. Ayo. Jangan malu-malu ya. Bebas. Nah, bagus kan? Kalian kan bebas mengkritik kan? Bahkan saya senang kalau Anda mengkritik, mengevaluasi apa yang saya sampaikan. Jadi terakhir, prinsip deontologi Immanuel Kant pertama, dia memulai dari kategori hipotesis, kemudian naik ke kategori imperatif, harus berdasarkan akal, rasio, kemudian harus dicari maksim ya. Jadi itu tindakan universal yang dilakukan oleh manusia di setiap zaman, di setiap waktu. Kapanpun ya. Tidak ada keinginan pribadi. Ya. Tidak tergantung situasi. Nah, ya. Ada tambahan di situ, nggak sempat saya nambahin. Tidak tergantung situasi. Tidak bersifat pribadi. Tapi keinginan universal manusia. Goodwill. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira cukuplah. Tolong dibaca ya PowerPoint ya. Saya sudah share. Kemudian di makalah dibaca. Minta sama Zahra ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.